Saya sudah 11 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Mohon doa Ustaz, semoga dapat keturunan yang baik-baik. Malam ini bapak sama ibu yang belum punya anak tahajud. Habis sholat tahajud, sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Tak usah disebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat. Dah 11 tahun gak punya anak, ingin punya anak laki-laki. Kalau bisa ya Allah lillahi ta'ala. Tak usah. Dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Ibtidah Fatihah ayat rakaat kedua, Fatihah ayat di sujud terakhir. Allahu Akbar. Disitulah doa panjang-panjang lama-lama, tapi tak usah diucapkan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, aku ingin punya anak. Ya Allah, ngadunya sama Allah, jangan ngadunya di wall Facebook. Aku ingin punya anak. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Kata Facebook. Facebook itu ikut aja kerjanya. Apa yang kau pikirkan pagi ini? Ngadu dia di wall Facebook. Aku sudah 11 tahun nikah nggak punya anak. Datang komen-komen sama aku aja ya. Facebook itu hantu semua isinya. Cuman Facebook yang baik ada juga yang ngajak pengajian. Makanya share lah di dalamnya yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari internet itu, insyaallah. Tapi tetap nanti di akhir majelis kita doakan semua. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak Allah, anaknya sehat-sehat jadi penghafal Quran. Jangan takut, jangan cemas. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar menantikan kedatangan anak. Gimana hukumnya jika kita bermakmum pada orang yang baju ketat? Cari yang tak ketat. Pada saat sujud tersingkap auratnya. Bajunya baju kaos pendek pula, celananya celana jeans. Jadi kalau dia mau pas sujud, pas ruku, pas sujud Allahu Akbar, kaos itu tarik ke atas, jeans itu taruh ke bawah. Pas sujud nampak LC, lubang ciri. Tapi LC itu bukan lubang ciri. Orang yang sholat nampak lubang ciri, sholatnya batal. Maka kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Hai orang-orang yang sholat, panjangkan baju kalian, pakai celana yang panjang ke atas, jangan panjang ke bawah. Nah, pakai ikat pinggang. Kalau kira-kira ruku, ini banyak nih model celana jeans yang mau tanggal ke bawah. Dia yang pakai celana itu, kita pula yang takut lepas. Apa gaya-gaya anak muda ini? Heran saya nih. Saya dulu perasaan pernah juga muda, tapi tak macam kalian menunjukkan lubang ciri. Syarat sah solat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau terbuka maka solatnya batal. Karena syarat sah solat. Kalau batal imam, batal juga makmum. Hati-hati berimam sama orang yang terbuka. Mazhab LC itu. Gimana jika pada saat sholat ada anak perempuan 5 tahun menyentuh kita? 5 tahun tak batal, budak kecil. Emaknya baru batal. Budak kecil 5 tahun. Baik kita yang menyentuh maupun dia menyentuh kita tak batal, karena belum akil balik. Nenek-nenek, oh Ustaz, tengok dulu, kalau cantik batal. Saya seorang supervisor. Supervisor ini pengawas di salah satu perusahaan. Dengan jabatan saya sering memasukkan pekerja di perusahaan itu saya masukkan. Mereka selalu memberi sesuatu seperti bentuk barang, uang sebagai ucapan terima kasih. Tapi saya tak mengharapkan itu. Mereka selalu mendesak. Oh, terpaksa lah itu namanya. Pak, ambil duit ini. Saya nggak mau. Terus saya jangan goda kami, karena kami mudah tergoda. Jangan kasih saya duit. Ini nomor rekening, transfer aja. Menguji emas dengan api. Kalau mau menguji ini emas atau tak emas, nyalakan dengan api. Menguji orang dengan uang. Kalau mau menguji orang, uji dia dengan uang. Nah, kalau lulus dia ujian uang, lulus fit and proper test. Zaman Nabi SAW datang seorang pengutip zakat.
Apa kata dia? Ini zakat saya, ini hadiah saya, ini zakat kambing saya, ini hadiah saya. Jadi utus Nabi untuk ngutip zakat. Dia utus zakat di Yaman. Pergi kau kutip zakat di Yaman. Balik dari Yaman, ini zakat kambing, ini hadiah untuk saya. Marah Nabi. Kalau kau duduk di rumah emakmu, kalau kau duduk di rumah ayahmu, kalau kau duduk di rumah bapakmu, apa mungkin orang datang ngasih kau kambing tiba-tiba? Tidak ada. Engkau dapat itu karena jabatan. Sekarang KPK menyebut itu sebagai gratifikasi. Kalau tertangkap sedang serah terima, OTT, operasi tangkap tangan. Oleh sebab itu hati-hati. Makanya dulu ada orang menikah, pejabat menikahkan anaknya, itu dibongkar KPK kotaknya itu, karena tak mungkin kado. Masa kado isinya 1 M? Kado 1 miliar. Mana mungkin orang ngasih nikah hadiah 1 miliar? Itu apa itu? Gratifikasi. Hati-hati. Mudah-mudahan akhirnya apa? Kita tidak lagi objektif menilai pekerjaan. Dulu kalau dia melihat menjadi pengawas, nah ini gak betul nih, ini salah nih, ini tak tepat ini kurang ini, kinerjanya tak betul. Tapi setelah dapat hadiah, gimana Pak? Ini sebetulnya tak betul, tapi ya agak-agak betul aja. Hati-hati dengan gratifikasi. Pak Ustadz, saya sangat menyayangi orang tua. Saya pun sayang juga, bukan ente. Menyayangi anak, menyayangi suami dan sesama. Yang saya tanyakan, apakah saya salah kalau saya berharap doa dari orang tua, anak, suami dan sesama juga menyayangi saya, dan berharap mereka juga menyayangi saya? Saya berharap mudah-mudahan semua jamaah mendoakan saya istiqomah dan husnul khatimah. Salahkah saya berharap doa jamaah? Oh, udah, jamaah jawabnya tidak, kata dia. Maka ibu berharap doa bapak, bapak juga berharap doa ibu. Kita berpisah dari majelis ini, habis dari ini kita tak berjumpa, tapi sebenarnya kita masih tetap bersama, karena bapak ibu selalu mendoakan saya. Apalagi kalau ayatnya pendek, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Walaupun bapak sukanya nonton ceramah Ustaz Hadi Hidayat, tapi menyebut nama tetap nama saya kan. Mana pernah ada orang qul huwallahu ahad, Allahu Hadi Hidayat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap bersama dalam doa. Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Yang berkata itu siapa? Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Kampungnya di Baghdad, meninggal 241 Hijrah. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali mendoakan Syafi'i 40 tahun. Mau orang Batam mendoakan saya 40 tahun? Macam sampai aja 40 tahun. Saya tak minta bapak ibu doakan saya 40 tahun. Doakan 4 kali aja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, besok. Doakan tak usah banyak-banyak. Ya Allah, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Kasihlah sempatan agak-agak berapa bulan lagi. Cepat aja zaman kita mati. Bagaimana cara membimbing istri yang sering merasa jadi babu dalam rumah tangga? Kenapa kau suruh dia kerja semua? Kalau dia nampak cuci piring, bantulah dia. Piring banyak, bantu agak satu. Bantu satu. Kau bukan babu istriku, cuman kau kebetulan dapat suami yang susah macam mana. Kau doakan murah-murah rezeki, insya Allah nanti ku tambah satu lagi untuk menjadi kawan kau. Apa kata kau? Ambilnya pisau tu langsung. Aslinya bapak carikan pembantu untuk menolong dia. Itu hukum aslinya. Tapi karena bapak susah, tak bisa menolong, paling tidak tolonglah dia dengan kata-kata. Sabar ya ma, sabar. Kau tak lama ini, tak lama. Tak lama kau susah macam ini. Ini udahlah tak bisa mencarikan pembantu, dibuatnya pula macam pembantu, salah sakap sikit aja, pang, birunya mata, pang, merah, gagal, habis gigi.
Ustaz Somad, itu bini si pulan itu gigi tak ada yang asli lagi. Habis semua, asal marah sikit, wah tanggal. Perempuan yang dianiaya macam babu, macam budak ini, maka dia wajib melapor kepada walinya. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua atuk. Yang tak paham atuk, grandfather. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, 6 wali. Maka wali tadi memanggil suami brengsek tadi. Brengsek, itu anak gadis kami dulu di rumah itu macam Cinderella, tahu? Pakai sepatu kaca dia dulu di rumah kami. Sekarang sudah nikah sama kau, kenapa cuci piring aja kerja dia? Kenapa masak aja kerja dia? Maka mungkin dihajar. Oleh sebab itu maka kita doakan mudah-mudahan suami-suami ini punya duit banyak, insyaallah. Supaya bisa dia membahagiakan anak yang dulu dikasih mertuanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang suami yang mengatakan aku ingin pisah selamanya melalui WhatsApp, apakah itu termasuk talak, Pak Ustaz? Talak terbagi 2. Yang pertama talak sori. Talak sori itu jelas. Sori artinya jelas. Aku talak, kau talak. Talak itu artinya cerai, bukan ditolaknya ke sungai. Talak artinya tolak, pakai bahasa Arab. Tolam, 3. Tolak. Tapi kan orang kita payah nyebut tolak, apa talak? Tolak artinya lepas. Engkau aku talak artinya kau kulepaskan dari ikatan. Kalau dia ucapkan begitu, hai ibu-ibu, hai perempuan, pahami dengan baik. Kalau suamimu berkata aku talak engkau, jatuh talak 1. Jatuh talak 1. Talak itu bagi talak 1, talak 2, talak 3. Dia bukan metik langsung tak. Nah, dia manual lagi 1, 2, 3. Nah, tapi ada satu lagi namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu apa? Tolak kinayah itu pakai bahasa kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Kalau ibu-ibu nanti disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah orang tuamu, jangan pulang. Tanya dia, apa maksudnya itu? Kalau dia bilang, enggak ada, aku tak ada maksud, aku cuma menyuruh kau balik aja, baliklah. Tapi kalau kata dia, maksudku aku sudah tak mau lagi, cuman aku segan aja nyebut tolak, sebetulnya ada niat tolak dalam hatinya, maka jatuh tolak 1. Kalau sudah jatuh tolak 1, berapa lama dia masih bisa rujuk? 3 bulan. Jadi kalau jatuhnya tolak 1 tanggal 20 September nih, 20 Oktober, 20 November, 20 Desember, 10 hari sebelum tahun baru, rujuklah. Sebelum habis iddah 3 bulan. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan mau rujuk juga, maka mesti akad nikah ulang. Cukup rukun syarat, wali harus ada, saksi ada 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Diakadkan balik sekali lagi macam pengantin baru dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Udah jelas? Insya Allah pengajian saya jelas. Ada pun orang yang bilang pengajian saya nggak jelas, tak ada duit beli paket ya. Potong-potongnya video. Orang motong ayam, dia motong video. Saya mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat, kedua orang tuanya dan orang tua mikirkannya dengan urusan dunia. Apa ini? Kita ulang payah kali Pak. Gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pula memikir urusan dunia. Memanglah dunia ini sudah terbalik-balik. Coba tengok. Anaknya memikirkan akhirat untuk orang tuanya. Orang tuanya pula memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini nasibnya sama dengan nasib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya baik, bapaknya brengsek. Nabi Nuh bapaknya baik, anaknya brengsek. Oleh sebab itu maka kita ingin bapaknya baik, anaknya baik, insyaallah, amin. Oleh sebab itu maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu,
Anakmu yang sudah hijrah, yang sudah pengajian, selalu mikirkan akhirat, jangan nyogok, tapi dia pula menyuruh sogok. Kau sudah selesai S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3, pergi ikut PNS, ini ku kasih 100 juta untuk nyogok. Ayah, ini haram nih. Apa haram-haram? Nanti kalau kau tak makan gimana? Sengaja Allah jauhkan perut lambung ini di bawah. Lambung sengaja dibuat di bawah, otak di atas, supaya jangan dalam pikiran kita itu makan. Jadi kalau ada orang tua, kau tak usah pikir kerja, tak usah, yang penting nanti kau makan. Jongkok aja nggak apa-apa, nepotisme tak apa-apa, korupsi tak apa-apa. Ini otak bapak, ini otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Coba tengok udang, coba buka kepala udang, kan dekat otak sama lambungnya kan. Oleh sebab itu maka manusia ini dijauhkan Allah dari lambung, supaya jangan hanya memikirkan perut saja. Bapak-bapak yang anaknya sudah hijrah, mestinya kalian support anak-anak, kalian support anak-anak, bukan malah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bapaknya taubat, ibunya taubat, insyaallah. Amin. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua menyuruh ikut syuting. Jadi rupanya sekarang bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Sudah 2 kertas sudah mengadu orang tuanya yang tak betul. Na'udzubillah, memang akhir zaman, akhir zaman. Mesti diundang Ustaz Zulkifli M. Ali kemarin, Ustaz akhir zaman. Sedangkan saya ini Ustaz awal zaman. Saya berusaha hijrah, tapi belum istiqomah karena orang tua saya nyuruh syuting. Karena saat itu saya harus buka aurat. Mestinya engkau yang menyuruh anak gadismu pakai hijab, Pak. Mestinya engkau yang nyuruh anak gadismu pakai baju panjang, jubah, supaya tak nampak lekuk tubuhnya, Bu. Ini syuting nih, mau apa nih? Cari duit. Duit ini untuk apa? Untuk makan, pakaian. Hidup ini kan cuma 2, makan, pakai, sakit, mati, stres, depresi, masuk liang kubur. Hanya sejengkal pikiranmu dalam pikiran. Oleh sebab itu maka carilah rezeki yang halal, carilah rezeki yang berkah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibat, halal dan baik. Na'udzubillah. Sudah 2 kertas, ini trauma saya. Jangan-jangan kertas ketiga ini gitu juga orang tuanya. Ustaz, jika diperkarakan oleh Allah, jika diperkenankan oleh Allah, istri saya akan melahirkan anak, insya Allah jenis kelaminnya perempuan. Jika Ustaz berkenan, mohonlah Ustaz berikan nama. Ketahuan belum follow Instagram saya. Udah ku posting kemarin nama anak-anak perempuan. Inilah payahnya, Ustaznya udah milenial, jamaahnya pula ketinggalan zaman. Ini saya posting sudah nama anak-anak perempuan. Tengok ya. Makanya kalian cari-carilah Ustaz Abdul Somad Official, nama anak-anak perempuan. Macet pula signal di sini. Berebut-rebutan signal rupanya kita. Ini nama anak-anak perempuan. Saya bacakan nama anak perempuan. Nama anak perempuan Nuaira. Kan panggilnya enak kan? Nuaira. Apa arti Nuaira? Secercah cahaya. 2, Nada. Masya Allah. Siapa nama anaknya? Nada. Apa arti nada? Embun. Sejuk kita tengok anak itu, embun pula. 3, Inayah. Siapa namanya? Inayah. Inayah artinya karunia Allah. 4, Atiyah. Atiyah artinya anugerah Allah. 5, Adiba. Adiba artinya beradab, berbudi pekerti. 6, Nadira. Siapa namanya? Nadira. Apa artinya? Tiada bandingannya. Anak saya ini Pak Ustaz, tak ada bandingannya. Apanya? Jahatnya. Tak ada bandingan akhlaknya, suaranya, patuhnya, taatnya. 7, Suhaila. Artinya kemudahan. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Rezekinya mudah, jodohnya mudah, anaknya mudah. Nazifa artinya bersih. Ini anak saya Pak Ustaz, siapa namanya? Nazifa. Masya Allah, telinga berkurap. Tak betul.
Naziha. Siapa namanya? Naziha. Ini anak yang terakhir. Siapa namanya? Syifa. Berapa semua anak? 9. Wah, banyak ah. Kok banyak kali anaknya? Ini Pak Ustaz 9, emaknya 3. Yang 2 udah meninggal. Ibu mau marah. Nah, jelas, udah ada semua. Nama anak laki-laki Pak Ustaz. Anak laki-laki pun udah diposting juga nih. Ini nama anak-anak laki-laki. Udah. Siapa nama anak laki-laki? Pertama, Matin. Keren. Siapa nama anaknya? Matin. Matin artinya strong, kuat. Kalau saya gabung Arab dengan Inggris, mantap. Siapa nama anaknya? Matin Strong. 2, Nidal. Siapa nama anaknya? Nidal. Artinya apa? Perjuangan. Mantap. Siapa nama anaknya? Mujtaba. Mujtaba artinya manusia pilihan. Ini ada satu lagi nama anaknya, Azka Azkia. Ini gelar Nabi Muhammad. Salamu alaik Azkal Azkia. Azka Azkia, tersuci di antara yang suci. Azka Azkia, paling takwa di antara yang takwa. Siapa namanya? Sami. Sami artinya orang agung dan mulia. Siapa namanya? Sumesi. Sumesi artinya matahari kecilku. Sebelumnya hari ini gelap aja Pak Ustaz. Sejak lahir anakku ini terang semuanya, matahari kecilku. Kenapa gelap? Berasap. Ini nama anaknya siapa? Nujaimi. Nujaimi artinya apa? Bintang kecilku. Ini nama anaknya siapa? Awal Mustaqbal. Keren. Awal Mustaqbal, harapan masa depan. Ibu pun bangga kalau dah sebut datang. Ini anak saya namanya Amal Mustaqbal, harapan masa depan. Kalau bapaknya masa lalu. Haidar Ilahi. Ilahi artinya Allah, Tuhan. Haidar singa. Ini siapa anaknya? Singa Allah. Apa beda singa sama anjing? Anjing menggonggong, orang tak takut. Singa diam aja takut. Anaknya mau jadi singa apa jadi anjing? Singa. Ustaz ni ngomongnya anjing-anjing sebut. Ada anjing dalam Quran, anjing Ashabul Kahfi. Lebih baik jadi anjing Ashabul Kahfi menjaga ulama disebut dalam Quran daripada menjadi orang yang mengkhianati ulama. Betul? Takbir. Jangan gara-gara ini balik dari sini semua beli anjing. Saya dari Tembilahan Riau. Wah, inilah jamaah yang paling jauh dengar pengajian. Dari Tembilahan. Sekolah di Ponpes Tajul Alawiyyin Habib Bahar bin Smith. Masya Allah. Saya ingin bertanya, apa benar orang yang bernasab habaib itu nasabnya sampai ke Rasulullah SAW? Siapa yang mengaku Habib, maka dia itu punya surat keterangan dari, kalau di Mesir di samping kantor Al-Azhar, ini Masyihatul Azhar, di samping Al-Azhar ada namanya Naqabatul Alawiyyin, kantor keturunan Alawiyyin, anak daripada cucu cicit Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Nabi Muhammad punya anak, turun dari Nabi Muhammad turun Sayyidatuna Fatimah, Fatimah punya anak, turun ke Sayyidina Al-Hasan, cabang 2 Sayyidina Al-Husain, Husain punya anak, itulah dia namanya Zainal Abidin, Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim, Musa Azim punya anak namanya Ali Ridha, sampailah ke bawah-bawah, itulah marga-marga habaib As-Saqqaf. As-Saqqaf. Tapi karena orang Indonesia payah nyebut As-Saqqaf, apa itu? As-Segaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas, artinya Al-Attas. Tapi karena orang Indonesia payah nyebut Al-Attas, siapa itu? Al-Atas. As-Segaf, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Attas bin Syihab, Habib Rizik bin Syihab, Ibnu Sumaid, Habib Bahar bin Sumaid. Mereka punya nasab itu sampai minimal, walaupun tak nampak kita nasab, minimal hidungnya mancung. Mengaku Habib PC. Soalnya kemarin ada ustaz yang ceramah berkata Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Di Indonesia ini ada namanya Persatuan Zuriat Keturunan Rasulullah SAW. Kantornya di Jakarta. Saya pernah hadir dalam majelis itu, walaupun saya tak Habib, tapi saya pencinta Habib. Duduklah kami sama para habaib, termasuk Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown 2 tahun yang lalu. Datanglah satu profesor nanya, gimana Habib kok PKI?
Profesor dari Jakarta nanya, Habib, ketua ikatan Habib-Habib se-Indonesia namanya Habib bin Smith. Habib, gimana Habib kok PKI? Mana dia? Nih, DN Aidid. Aidid itu marga Habib Al-Aidid. Kok bisa Aidid keturunan Nabi kok PKI? Habib bin Smith senyum. Keturunan Nabi Aidid pakai dal, Al-Aidid. DN Aidid ujungnya pakai apa? Aidid. Rupanya dia dulu waktu kecilnya pernah dipelihara Habib, kemudian lari nyasar sesat ke PKI. Nah itulah dibuatnya ujung namanya DN Aidid. Penyimpangan, dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah SAW. Lalu kemudian ditanya, Habib, gimana cara mendeteksi dia Habib atau tidak Habib? Cukup kami cek 4 saja, nama kakeknya ke atas 4, nah itu bisa ketahuan dia Habib tak Habib. Oleh sebab itu maka ada lembaga yang mengatur ini. Kalau tidak maka semaunya saja orang asal mancung Habib. Nauzubillah. Nama-nama tadi sudah, masalah Habib pun sudah. Kertas terakhir. Sudah jam 9:30 sesuai dengan program kita. Ceramah 1 jam, tanya jawab 30 menit, 90 menit. Mudah-mudahan bernilai amal dan ibadah. Belum lagi, masih ada kertas lagi. Ustaz Abdul Somad, pakai dal, Abdul Somad, bukan Somad. Kalau Somad nama Allah, tempat meminta. Tapi kalau pakai T, Somad artinya diam. Takkan Somad diam? Tolong Ustaz jelaskan pada kami. 1, menceritakan kejelekan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Ada orang di Batam mau makan bangkai saudaranya? Mana ada? Bagaimana mungkin ada orang makan bangkai saudaranya? Makan bangkai tikus saja tak mau, makan bangkai orang kok mau? Menceritakan aib orang lain. Boleh menceritakan aib orang lain, syaratnya 3. Pertama, di pengadilan ketika jadi saksi. Hakim bertanya, saksi, ya, benarkah anda melihat dia mencuri? Sebenarnya saya mau ngomong Pak Hakim, tapi saya takut mini aib makan saudara saya. Gimana aku mau nangkap dia, kata polisi, kalau kau tak bersaksi? Maka kalau jadi saksi di pengadilan, boleh. Yang kedua, kapan boleh menceritakan aib orang lain? Menanya hukum kepada ustaz. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan tentang si fulan. Apa masalahnya? Itulah Pak Ustaz, gak bisa saya ceritakan, takut aib. Gimana aku mau jawab? 3, menunjukkan kebatilan orang batil. Tiba-tiba ada caleg, nyalek dia, dibuatnya balehonya, orangnya sopan, baik, pakai jubah, nampaknya soleh, padahal penjahat. Maka mesti disampaikan ke masyarakat, ini topeng aja, ini penjahat, ini tak betul. Tapi sekedar untuk li'ibtalil batil wa ihqaqil haq, menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil, supaya masyarakat jangan sampai salah, batil betul batil, yang batil sangka betul sangka batil. 2, apa hukum memecah belah orang lain? Sedang memecah belah gelas tak boleh, apa lagi memecah belah orang lain? La tanaza'u, jangan pecah belah. Fatabshalu, nanti kamu gagal. Wa tadhhabari hukum, kehilangan semangat. Jangan kelahi. Kalau sudah kelahi, pecah belah, kehilangan semangat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu padu menolong agama Allah. Nanti kalau ada pengajian terus hadir, Habib fulan datang, hadir, pengajian fulan datang, Habib datang. Untuk apa? Menjaga persatuan umat Islam di Batam, insyaallah. Amin. Apa hukumnya mau tahu semua urusan orang? Nah, ini biasanya wartawan. Dia mau tahu urusan orang untuk berita. Tapi kalau tidak ada wartawan, bagaimana mungkin kita sampai berita-berita yang baik-baik? Maka wartawan juga bisa menjadikan pekerjaannya sebagai amal. Malam ini tunjukkan majelis pengajian di masjid apa nih?
Masjid Baitur Rahman di Batam, ambil foto dari atas, ambil foto dari luar, tunjukkan pakai drone. Wartawan sudah menyebarkan pengajian, terinspirasi masjid-masjid lain mau buat pengajian, mereka pakai pula drone, maka sudah menjadi amal. Maka ingin tahu kejadian boleh, tapi hanya sekedar menikmati aib, cacat, kekurangan orang lain. Dalam Islam kita diajarkan tuba liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Kata Nabi, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, kekurangannya, cacatnya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib orang lain. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan Batam, kebaikan kita di masa akan datang. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan, kesehatan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Maupun yang tidak hadir bersama kami tapi ikut menghadiri, mendengarkan ceramah ini, mengikuti tausiah ini, maka berikan mereka kesabaran ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, nyawa mereka yang kau titipkan di badan mereka ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Batam ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke atas, tunjukkan kepada kami yang ada di Kepulauan Riau ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, maka dekatkan ke tempat tinggal kami ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami bil khusus Batam dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah marsukna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak kami generasi yang baik-baik, jauh dari narkoba ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan anak keturunan kami, pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.